Secara umum orang yang sudah meninggal maka nanti baru dibangkitkan pada saat yaumul ba'si, pada saat hari berbangkit. Sehingga pada saat munculnya Dajjal tentu ini belum terjadi hari kebangkitan ya. Sehingga yang mendapatkan fitnah Dajjal itu adalah orang-orang mukmin yang masih hidup. Orang yang masih hidup yang kemudian orang mukmin yang masih hidup yang mendapatkan fitnah Dajjal. Adapun orang-orang kafir ini dapat fitnah Dajjal atau tidak ibu-ibu? Tidak, karena mereka secara otomatis sudah menjadi pengikutnya Dajjal. Yang akan berhadapan dan akan mendapatkan fitnah Dajjal ini ya orang-orang mukmin. Bahkan nanti disebutkan bahwasanya orang-orang yang bisa melihat tanda, ada tulisan ka, fa dan ro yang ada di atas matanya Dajjal ini adalah orang-orang mukmin. Hanya orang mukmin yang bisa melihat di dahi ya kafir itu, tulisan kafir itu. Orang-orang kafir nggak melihat karena mereka sudah otomatis menjadi pengikutnya. Adapun nanti orang mukmin sendiri yang terkena fitnah Dajjal ini kondisinya dua, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang ketika mereka difitnah, dikasih pertanyaan-pertanyaan oleh Dajjal ini, mereka tergiur dengan fitnah Dajjal ini, kemudian mereka menjadi pengikut Dajjal. Ada orang-orang yang kemudian tetap kokoh dengan keimanannya, meskipun kesudahannya dia harus dibunuh oleh Dajjal itu sendiri. Karena keimanan ini menyebabkan dia kemudian meninggal, wafat, dibunuh oleh Dajjal dengan keimanan yang dimilikinya. Jadi orang mukmin sekalipun ada yang selamat dari fitnah Dajjal, ada yang tidak selamat. Tapi tentu imannya inilah yang menyelamatkan dia nanti di akhirat ya. Tetap orang beriman nanti ujung-ujungnya akan masuk surga. Tapi orang yang kafir yang sejak awal sudah menjadi pengikut Dajjal, ini kekafiran ini yang menyebabkan mereka akan kekal selama-lamanya di neraka gitu. Dan inilah untungnya kita menjadi seorang mukmin. Ya insya Allah orang mukmin itu meskipun punya dosa ya tetap saja nanti ditimbang amalannya. Kalaulah kemudian dia masuk neraka dulu, hakikatnya nanti di akhir akan masuk surga setelah kondisinya bersih dari semua dosa-dosa yang telah dia lakukannya di dunia gitu. Jadi kalau kita terjemahkan bahwa Nabi bersabda tidaklah nabi-nabi terdahulu melainkan mereka juga menyampaikan tentang bahaya fitnah Dajjal ini. Ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu melalui kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka tentang kabar-kabar yang mereka harus yakini adalah datangnya hari kiamat. Dan ini menjadi dakwah semua para nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan iman kepada hari akhir dan seterusnya ya, mengimani Allah dan hari akhir, semuanya ini menjadi di antara pokok-pokok dakwah para nabi terdahulu. Untuk itu di antara hal yang disampaikan oleh para nabi terdahulu kepada semua kaumnya adalah mengingatkan akan adanya fitnah Dajjal. Meskipun umat-umat terdahulu itu tidak mengalami, karena yang mengalami adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang hidup di akhir zaman. Tentu umat-umat terdahulu sudah wafat, sudah tidak ada lagi. Tapi saking bahayanya fitnah Dajjal ini sampai semua para nabi menyampaikan akan bahaya fitnah Dajjal ini. Maka Nabi SAW juga menyampaikan bahwasanya tidak ada ujian bagi manusia yang paling besar di muka bumi ini dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Ini ujian yang paling besar ya. Yang sampai kemudian nanti ada orang yang ketika ditanya oleh Dajjal itu dan ditanya, apakah engkau ingin saya bangkitkan kembali orang tuamu yang sudah meninggal dunia? Ini saking betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Maka kemudian orang tadi karena sangat ingin melihat kembali orang tuanya, orang ini mengatakan mau. Akhirnya kemudian Dajjal ini sudah bekerja sama dengan para setan, para iblis ya. Sampai kemudian iblis setan ini menyerupai orang tuanya yang sudah meninggal, seolah-olah bahwasanya orang tuanya bisa hidup kembali di muka bumi ini. Padahal yang hidup ini adalah jelmaan dari jin atau iblis yang sudah bekerja sama dengan Dajjal tadi. Orang sebegitunya kemudian percaya dengan Dajjal. Kemudian orang tuanya ketika bangkit ini mengatakan, wahai anakku, percayailah bahwasanya ini adalah Tuhanmu. Jadi orang sampai difitnah gitu ya, diberikan ujian sebegitu dahsyatnya sampai menganggap bahwasanya Dajjal ini sebagai Tuhannya, karena seolah-olah bisa membangkitkan orang tuanya yang sudah meninggal tadi.
Maka ini ujian yang sangat besar gitu ya. Nah, untuk itu semua para nabi dulu juga sudah memperingatkan kepada kaumnya, kepada umatnya akan bahayanya fitnah dajjal, meskipun mereka tidak mendapatinya. Karena tentu mereka bukan umat akhir zaman. Umat yang akhir zaman adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, apakah ada dalil khusus yang menjelaskan di mana Nabi Isa alaihissalam membunuh dajjal? Wallahu a'lam ya. Kita belum menjumpai ya dalil khusus bahwasanya nanti Nabi Isa akan membunuh dajjal di mana. Ini wallahu a'lam ya, tidak atau belum kita jumpai dalil seperti itu. Secara umum bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika Allah turunkan di muka bumi ini yang dilakukan adalah membunuh dajjal, memerangi dajjal dan membunuhnya. Gitu. Dengan membunuhnya pakai apa? Pakai senjata apa? Ditembak, dipanah atau apa, wallahu a'lam ya. Apa disebarkan virus atau apa gitu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliaulah yang nanti akan membunuh dajjal, memberantas dajjal yang ada di muka bumi ini.